Shalom semua, selamat datang di Misa KKI di hari Minggu biasa yang ke-30. Romo pada siang hari ini adalah Romo Stefanus Hendrianto SC dari Roma, Italia, dibantu oleh Deacon Panca yang ada di sini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri untuk lagu berarakan. Not too fast. Haleluya. 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 Gembira, haleluya. Rumah Tuhan. Bersukacitalah hai orang mencari Tuhan. Carilah Tuhan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dan bersama Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, khususnya berada di Atlanta, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-30. Kali ini kita diajak untuk menemukan makna keselamatan yang dari Allah dan disambut dengan penuh kepercayaan yang tahan uji. Marilah kita mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengakui. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang membesarkan dan menghibur hati kami yang lunglai lesu tanpa harapan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah membuka mata hati dan budi kami terhadap hal-hal yang lebih luhur, yang memberikan kebahagiaan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memanggil kami untuk mengikuti Engkau menempuh jalan menuju keselamatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau.
Kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Raja surgawi, Tuhan Raja surgawi, Tuhan Allah. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Dikau Roh Kudus penghibur hati-hati yang berduka. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hormat, syukur, puji selama-lamanya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa semua bahagia sejati, bukalah mata hati kami untuk melihat karya-Mu yang agung dalam hidup kami sehari-hari. Semoga pula berbagi kebahagiaan yang senantiasa menggapai kebahagiaan hidup sejati bersama Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami bersama di kaum Salus, hidup berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Dengan hiburan aku akan membawa orang buta dan lumpuh. Pembacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin-pemimpin bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sungguh, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan hamil bersama dengan himpunan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, lewat jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu kita penuh dengan tawa ria, lalulah kita dengan sorak-sorai. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Berkatalah orang yang datang bangsa-bangsa, Tuhanlah bukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus. Ia tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan," atau seperti firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut tata imamat Melkisedek." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya.
Romo mohon berkat. Semua kuasa berkat Engkau berkat dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya, dan orang banyak berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah Sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Semoga dengan pewartaan Injil ini dosa-dosa kita dileburkan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih Tuhan Kristus, saya terima kasih diberi kesempatan untuk mempersembahkan misa ini secara virtual kepada komunitas Katolik Indonesia di Atlanta. Ya, mungkin kita belum pernah bertemu secara langsung. Yoshiko berusaha mengundang saya summer kemarin ketika saya berada di US, begitu. Tapi waktunya saja tidak cocok sehingga akhirnya tidak bisa. Dan akhirnya dia menawarkan saya untuk melakukan misa secara virtual hari ini. Saya katakan oke. Semoga masih ada hari baik buat kita untuk bertemu secara langsung dan melakukan misa secara personal. Dan juga sebelum saya berangkat ke Roma, ketika saya masih di Amerika juga, saya benar Yoshiko mungkin belum kenal saya sehingga saya tidak diundang ketika itu. Dan dia kenal saya, mungkin sudah jam makan kami, dia sudah pergi ke Roma sehingga saya kesempatan mengundang langsung. Tapi masih ada hari, mungkin entah kapan masih ada kesempatan ya. Ya saya sudah nanti bisa persembahkan, tapi saya juga sempat berpikir-pikir ketika itu apa yang harus saya bicarakan dalam homili saya pada minggu hari ini, karena saya tidak mengenal teman-teman di Atlanta secara langsung, secara dekat, gitu ya. Saya bisa saja bicara mungkin begitu, tapi apa yang saya bicarakan ini sekedar Injil mungkin oke lah, tapi mungkin lebih mengenal, saya tidak tahu begitu. Yang saya kenal cuma Yoshiko saja secara pribadi, gitu. Tapi ya sudahlah, saya kira mungkin Yoshiko bisa dianggap perwakilan, begitu ya. Akhir-akhir baru-baru ini Yoshiko mengajukan sebuah pertanyaannya ya
membuat saya berpikir dan juga banyak orang berpikir ketika itu. Dia bertanya, dia seorang fotografer ketika itu, karena dia mengatakan bagaimana posisi saya ketika saya harus melayani klien yang same-sex marriage, same-sex wedding. Saya harus ambil picture, foto, wedding shot untuk same-sex couple, begitu, apakah permissible? Ini persoalan yang rumit, persoalan conscience dalam hati nurani yang sebetulnya related dengan Bible hari ini, ya. Kisah kitab suci pada hari ini. Nah, mengapa? Saya akan jelaskan kaitannya. Cerita Bartimeus yang kita dengar pada hari ini, jaga pendidikan panca tadi, itu berhubungan dengan cerita sebelumnya. Hari ini kita mendengar cerita di Injil Markus bab 10. Di Injil Markus bab 8, Markus juga cerita tentang orang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Nah, kedua cerita itu, bab 8 dan 10 itu cerita tentang dua orang buta. Tapi di bab 8 ceritanya berbeda. Ya. Di bab 8 itu ceritanya adalah Yesus menyembuhkan orang buta ini, tapi ada ritual, ada elemen mistis juga, gitu ya. Yesus menggunakan ludahnya, matanya di ludah, ditaruh tangannya di mata orang itu, begitu ya. Sebenarnya hari ini tidak ada. Di hari ini cuma dikatakan bahwa imanmu menyelamatkan engkau. Nah, di bab 8 orang itu setelah disembuhkan itu disuruh Yesus pulanglah, gitu. Hari ini Yesus, Bartimeus ceritanya lain. Setelah disembuhkan dia mengikuti Yesus. Nah, di bab 8 itu bedanya adalah Yesus kesulitan seakan-akan menyembuhkan orang. Dia ludahi sekali begitu, orang itu sudah kelihatan belum, kata Yesus. Orang itu bilang belum, katanya kelihatan itu tidak jelas. Ada seperti pohon, ada katanya orang yang bergerak-gerak, tidak jelas ini. Terus Yesus menumpangkan tangannya, baru kedua kalinya orang itu terbuka. Nah, hari ini langsung mata Bartimeus terbuka. Nah, mengapa ini ada dua cerita berbeda di kitab Markus? Di bab 8, Markus ingin menunjukkan kepada kita betapa susahnya untuk melihat suatu hal dengan jelas. How difficult to see things clearly. Itu cerita di bab 8. Di bab 10 yang hari ini kita dengar, Markus itu menunjukkan bagaimana Yesus itu adalah agent of God yang healing power. Dan di sini dikatakan bahwa iman kepada Yesus bisa membuat kita melihat. Dan kemudian iman kita memberikan respon kepada Yesus. Nah, hari ini ceritanya Bartimeus yang mata terbuka itu juga disembuhkan imannya. Karena imannya melihat dari kesaksian pada Yesus, dia mengikuti Yesus. Nah, Bartimeus cerita hari ini juga merupakan sebuah transisi atau sebagai jembatan begitu kepada berikutnya. Karena dia pergi mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus kemana? Ke Yerusalem. Nah, kita tahu bahwa di Yerusalem adalah penderitaan, sengsara, dan kematian Yesus dan kebangkitannya. Jadi Bartimeus menerima hadiah penglihatan tadi dan dia langsung tertarik mengikuti Yesus. Poinnya adalah hari ini kita lihat bahwa seringkali kita kesulitan untuk mengerti siapa Yesus itu. Seperti orang buta di bab 8 itu, kita tidak jelas. Nah, tapi ada kalanya kita tahu siapa Yesus dan ada konsekuensinya ketika kita tahu itu mengikuti Yesus ke Yerusalem seperti Bartimeus. Tapi seringkali kita sudah tahu dan kita tidak ingin seperti Bartimeus. Jadi kita ingin kadang-kadang tetap seperti orang buta di bab 8 tadi. Kurang jelas saya sudah kembali saja ke desanya, tidak mengikuti Yesus. Nah, kalau kita sering merasa kita seperti orang buta di
bab 8 bukan seperti Bartimeus. Don't feel bad. Jangan merasa saya tidak pantas. Karena di bacaan kedua hari ini di Ibrani, surat pada Ibrani, itu dikatakan Imam Agung itu sering lemah dalam banyak hal. Berarti dapat berlaku lembut terhadap orang yang tidak tahu apa-apa dan sesat jalannya. Nah, ini menarik. Ketika saya mempersiapkan pemilih ini, saya menggunakan teks bahasa Inggris dan tidak menggunakan bahasa Indonesia tadi. Ternyata teks terjemahan Indonesia itu mengatakan itu orang yang jahil. Saya perlu cek lagi itu di originalnya di Latin atau di Greek-nya apa yang dipakai, di Hebrew-nya apa ya. Tapi oke lah, untuk hari ini kita pakai saja sebenarnya teks itu orang yang tidak tahu apa-apa, ignorance and sesat, gitu ya. Nah, jadi surat pada Ibrani menciptakan dua orang jenis. Satu yang itu ignorance, yang tidak tahu apa-apa, kedua itu atau sesat. Ignorance itu artinya dia tidak tahu, lack of knowledge. Sementara yang sesat itu dia tahu, tapi dia akhirnya menyesatkan diri dan pengetahuan dia twisted, gitu ya. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, persoalannya sebagian besar dari orang-orang beriman sendiri kadang-kadang ignorant, tidak tahu tentang apa yang sebenarnya mereka perbuat. Ada yang sesat itu ada, gitu ya. Tapi sebagian besar kadang-kadang ya we are ignorant. Seperti pertanyaan Yosiko ketika itu sebenarnya ya sebagian besar banyak juga orang beriman kan lack of knowledge itu. Saya tidak akan memberikan jawaban di sini, tapi saya ingin memberikan saja garis besarnya. Saya tidak akan memberikan yes or no begitu. Tapi prinsipnya begini, dalam kasus seperti itu sebagai contoh ya. Konsil Vatikan kedua mengatakan bahwa hak kebebasan beragama itu adalah hak kebebasan yang harus imun atau bebas dari paksaan seperti itu bagi setiap individual ataupun kelompok, gitu ya. Dan dia tidak bisa dipaksa bertentangan dengan kepercayaan kita, baik secara privat maupun publik, baik secara sendiri ataupun sebagai kelompok, gitu ya. Nah, dikatakan lagi di Dignitatis Humanae, dokumen Konsil Vatikan kedua dikatakan bahwa setiap orang dalam aktivitasnya harus mengikuti hati nuraninya, dan sehingga dia bisa dekat dengan Tuhan dan close to God beyond the purpose of his life or her life, gitu ya. Dan dalam jalan ini dia tidak bisa dipaksa seperti itu melakukan perbuatan bertentangan dengan hati nuraninya. Ya. Gereja memberikan kriteria. Apa? Ada mungkin batas-batasnya. Yaitu pertama, kita memberikan hak orang lain juga. Kedua, peacefully setting, itu adalah menciptakan kedamaian dengan orang lain, menciptakan kedamaian umum, dan juga harus bisa melindungi public morality. Nah, jadi misalnya kasus Yosiko seperti itu sangat sulit sebenarnya saya melihat ya, kalau misalnya dia menolak untuk tidak mengambil foto same sex couple seperti itu, bisa dikatakan perbuatan dia itu berbahaya buat public order, gitu. Ya, pertama yang jelas bahwa service itu available in the market, gitu ya. Jadi kalau dia tidak mau, ya ini persoalan market. Mereka bisa memilih ke vendor yang lain, ke fotografer yang lain seperti itu. Dan orang lain pasti akan mau juga ambil itu. Tapi again, persoalannya up to her conscience. Bagaimana hati nurani dia seperti itu. Ya, kalau ada tanya kepada Yosiko ketika itu, misalnya, kalau kamu menerima uang dari koruptor gimana ketika itu? Ya, kata Yosiko ketika itu, wah ini saya tidak tahu ini karena uang itu tidak halal, katanya begitu. Ya, lagi-lagi itu kan conscience dia begitu kan. Kalau ada orang bilang juga, tidak penting itu katanya kalau serve same sex wedding seperti itu, katanya itu kan ya tidak langsung ini. Tapi yang lebih berdosa itu misalnya itu adalah structural sin.
Misalnya membeli sepatu Nike buatan made in Indonesia itu berdosa karena itu dibuat oleh guru-guru di Tangerang atau di mana yang dengan cheap labor seperti itu ya. Well, kalau kamu berpikir membeli sepatu Nike itu there's something that sinful karena menindas para guru, ya bagaimana prinsip yang seperti ini, assisting things that in same-sex wedding seperti itu, ya juga sebetulnya ya mungkin lebih direct. But again, in the end, it's up to your conscience. I will give you the answer today. Yeah. But the bottom line is, don't be discouraged. Kalau kita tidak bisa find the right answer, tidak menemukan jawaban yang tepat. Mengapa? Karena that's very difficult, even for us, the priest. Ya. Kalau kita lihat bacaan kedua hari ini, ke surat kepada umat Ibrani begitu, dijelaskan bahwa para romo juga, the priest also believe, kami juga kaum yang lemah. Kalian saja perlu mengingatkan bagaimana banyak dari kami yang terjatuh dalam dosa. Saya baru habiskan 2019. Setelah kasus sexual abuse di Amerika meledak, waktu itu saya bilang, I'm not part of it, saya bukan bagian dari itu, karena saya belum dihabiskan. Tapi setelah kehabisannya, saya juga harus mengakui bahwa sekarang saya sudah part of the club of the priest sinners. Untuk itulah maka surat kepada Ibrani hari ini mengatakan bahwa setiap romo itu imam harus membuat pengorbanan, kurban, sacrifice the gift itu untuk dosa-dosa mereka. Karena kami ini orang berdosa seperti itu. Nah, jadi tolong juga doakan kami, para romo-romo pendosa ini, supaya kami bisa melihat Yesus dengan jelas. Yesus yang ingin kami ikuti itu tadi. Tolong doakan kami supaya kami tidak bisa jadi orang buta, yang orang buta di bab 8 Markus tadi, tapi lebih merupakan para imam yang bisa bertindak seperti Bartimeus, bisa melihat dengan jelas Yesus itu siapa dan mengikuti Yesus ke Yerusalem memanggul salib. Marilah kita berdoa satu sama lain dalam perjalanan iman kita masing-masing. Tuhan memberkati kalian semua. Marilah kita menyatakan iman kepercayaan kita. Percaya Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
Tuhan bersabda kepada para iman, bahwa iman kita kepadanya akan membawa kita kepada keselamatan. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa kita di surga, agar kita selalu diteguhkan dalam iman dan digabungkan dengan keselamatan. Umat dimohon menjawab, Tuhan jadilah cahaya mata kami. Tuhan, jadilah cahaya mata kami. Bagi gereja yang diutus untuk mewartakan Injil, ya Tuhan, semoga gereja menjadi saksi yang terpercaya tentang Injil bagi segala bangsa. Semoga gereja menjadi penuntun yang aman menuju perdamaian dan solidaritas. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah cahaya mata kami. Bagi mereka yang memegang kekuasaan dan kepemimpinan di gereja dan di dunia, ya Tuhan, semoga para penguasa dan pemimpin gereja menjadi orang-orang yang jujur dan berpegang teguh pada prinsip mereka, serta menjadi orang yang tahu apakah tujuan mereka dan kemanakah orang lain mau dituntun. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah cahaya mata kami. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, ya Tuhan, semoga para suami dan istri menerima Kristus sebagai teman di perjalanan hidup mereka bersama, dan semoga mereka menunjukkan jalan Tuhan kepada anak-anak mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah cahaya mata kami. Bagi mereka yang kurang mengindahkan suara hatinya, serta bagi mereka yang menutup mata untuk tidak melihat penderitaan orang lain, ya Tuhan, semoga mereka mau membuka diri bagi Allah dan bagi sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah cahaya mata kami. Bagi kita sendiri yang berhimpun di sini, ya Tuhan, semoga kami tidak buta terhadap tanda-tanda zaman, tetapi berkat terang iman memberi kesaksian atas kasih ilahi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah cahaya mata kami. Bagi para konfirmandis yang akan menerima sakramen penguatan, sakramen confirmation, besok khususnya Reksi Susanto yang akan menerima confirmation-nya besok jam 7 malam. Semoga Reksi dan semua konfirmandis mendapatkan roh kekuatan yang selalu menjaga iman akan kepercayaannya di dalam gereja. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah cahaya mata kami. Dan juga bagi wujud doa dan intensi doa Rosario yang kita panjatkan selama bulan Rosario ini, semoga wujud-wujud permohonan kami akan sampai di hadirat Allah yang Maha Kuasa dengan perantaraan Bunda Maria. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah cahaya mata kami. Tuhan Allah kami harus mengakui kata-kata bagus tidak berarti bila tidak muncul hati bersahaja dan jujur. Bantulah kami agar perbuatan kami sama dengan kata-kata kami. Hidup kami sama dengan kami di Kristus Tuhan dan Bapa. Amin. Bapa
kepada namamu. Berdoalah saudara-saudari persembahan berkenan bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah kami semakin melihat dan merasakan betapa besar cinta dan pengorbanan bagi kami. Yesus Kristus Tuhan, Putra-Mu, sebagai Tuhan dan penantara kami di seluruh segala masa. Tuhan serta-Mu Dan serta-Mu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyenangkan bahwa kami selalu dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab oleh darah Putra dan kuasa Roh Kudus, Engkau persatukan anak-anak yang tercerai berai oleh dosa dengan dirimu, agar Engkau sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang esa, dinyatakan sebagai gereja tubuh Kristus dan baik Roh Kudus, sebagai pujian bagi aneka ragam hikmat-Mu, sebagai bersama dan paduan suara para malaikat dan memuji pun, kami memuji-Mu dan bersukacita dan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Allah. Kudus, kudus, kudus Allah. Seluruh isi surga dan bumi menyembah Dikau. Hosana. Bagi Allah di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosana. Hosana bagi Allah di surga. Tuhan kaya kita. Hosana bagi nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana bagi Allah di surga. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih dengan peran Kristus, Putra-Mu Tuhan kami bersembahkan kepada-Mu, kami mohon, dalam terima memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak tertunda ini, yang Kau bersembahkan kepada-Mu pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya seluruh kami bersama hamba-Mu Apostol Fransiskus, bersama kami dan semua para penjaga iman yang benar Katolik dan Apostolik. Kalau Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan semua orang berkumpul di sini yang iman bakti yang Kau kenal dan bakti yang Kau maklum.
Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu, dan juga akan mereka persembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri, bagi kaum kerabat dan jiwa mereka, keselamatan kesejahteraan, dan berharapkan kepadamu Allah yang benar hidup dan kekal. Dalam satuan seluruh gereja, kami mengenang hormati kepada Santa Maria, Perawan Mulia dan Bunda Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami, dan Santo Yosef suami mempelainya, serta para rasul dan para martir berbahagia, Petrus, Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon, Tadius, Linus, Petrus, Barnabas, Cornelius, Cyprian, Orsius, Chrysogamus, Yohanes, Paulus, Pasodarianus, dan semua orang kudus menurut jasa doa mereka. Semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong mereka, kami dan segala hal di dalam Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan juga semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah kami hukuman abadi, terimalah kami dalam kawanan pilihan-Mu, karena Kristus Tuhan kami. Ya Allah, kami mohon, sudilah memberkati menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas sempurna, yang benar dan berkenan bagi-Mu, supaya kami tumbuh dari putra kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam sebelum menderita, yang roti dengan tangannya kudus dan mulia, dan menengadah ke langit, kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang bersyukur dan memberikan, memecah-mecahkan roti, memberikannya kepada murid-murid seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikianlah proses perjamuan. Ia mengambil piala luhur dengan tangannya kudus dan mulia. Selagi ucap syukur kepadamu, memberkati, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Maka Tuhan kami hamba-hamba-Mu juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaan yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan yang luhur kami persembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti suci kehidupan dan piala keselamatan kekal. Sudilah mohon persembahan ini dengan hati rela wajah bersih setia menerimanya, seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Abel dan kurban leluhur kami Abraham. Bersama suci kurban dan bernoda bisa oleh kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung. Kami mohon kepadamu Allah yang Maha Kuasa dan usaha malaikat yang kudus membawa persembahan dengan tangannya kalung yang luhur ke hadapan keagungan Ilahim, agar semua yang menjadi bagian dari altar ini dengan yang bertubuh dan darah suci Putra-Mu dipenuhi segala berkah rahmat surgawi oleh Kristus Tuhan kami. Segala juga akan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami memateri iman serta dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai pada mereka semua orang bersama Kristus, pada Kristus Tuhan. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa ini. Yang harap segala hikmat-Mu yang melimpah, semoga Engkau berkenan
mengambil bagian kesatuan dengan para rasul dan para martir yang kudus, Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelus, Petrus, Kristus, Petrus, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus. Kami menikmati bagian bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, melainkan karena kelimpahan pengampunan kepada Kristus Tuhan kami. Dengan panggilan Dialah, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengadilan Dia bersama Dia dalam Dia, bagi melalui yang Maha Kuasa serta Roh Kudus, segala kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berangilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah berilah kami damai sepanjang hidup kami, supaya kami selalu dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dengan penyelamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda para rasul, damai kutinggalkan bagi, damai kuberikan kepadamu. Adalah kita berdoa, janganlah bersama dosa kami, dari kelainan gereja-Mu, bila kami damai, menjual kehendak. Engkaulah hidup merasa ini sepanjang segala masa. Amin. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Dan bersama rohmu. Marilah sekarang kita saling menyampaikan salam damai Kristus. Di dalam Yesus Kita bersaudara. kita bersaudara. Dalam Yesus Di dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya.
kita bersaudara. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasih yang dilahkan mengabdi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasih yang dilahkan mengabdi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami Lihatlah anak domba Allah yang hapus. Inilah dia yang hapus dosa dunia. Berbagilah saudara-saudari yang diundang perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Ya Tuhan Yesus dalam sabdanya. Bagi umat yang mengikuti misa Zoom di rumah, mari kita berdoa bersama doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu. Tubuh Aku Kristus. ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Mari memuji karya ilahi, Ekaristi, sakramen yang suci. Mari bersyukur kepada Tuhan atas kasih
Kami akan bersorak-sorai karena keselamatan. Kami akan bergembira dalam nama Allah kita. Marilah berdoa. Ya Allah, semua sabda Putra dan Bunda yang telah kami terima ini mampu menguatkan kami untuk melihat kehadiran dalam diri kami dan sesama kami sehingga kami pun bergerak melayani mereka dan telah kau berangkat masuk untuk menabur bersamamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk untuk pengumuman. Selamat siang semuanya yang diolah dan juga di Zoom, dan mungkin selamat malam untuk Romo Hendrik. Pengumuman pertama, minggu depan, hari Minggu adalah hari terakhir di bulan Oktober, bulan Rosario. Jadi untuk mengakhiri bulan Rosario ini, kita semua mengajak umat KKI untuk datang ke gereja jam 1 siang untuk berdoa Rosario bersama. Nanti akan dipimpin oleh Deacon Panca, dan nanti setelah pengumuman, Deacon Panca akan memberikan sedikit renungan untuk doa Rosario kita di bulan ini. Yang kedua, this is for the life team. So they have a package of warm that they want you to help the OLA life team to collect all the winter stuff. So please go to the Nartec and you can talk to Andrew. Andrew will be there in Nartec, and make sure that the parents remind your children that if they are part of the life team to help Andrew after the mass. Yang ketiga, terima kasih Romo Henry yang telah memimpin misa hari siang ini di Atlanta. Beberapa hari lalu saya tanya ke Yoshiko, Romo Henry lagi di mana? Soalnya dulu yang saya tahu Romo di West Coast. Ternyata Yoshiko bilang Romo di Rome. Saya pikir di Rome, Georgia. Soalnya bulan lalu saya ke Rome, Georgia. Ternyata Romo di Rome, Italia. Jadi terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk misa bersama KKI Atlanta hari siang ini malam waktu Romo. Dan mungkin tahun depan kalau Romo berkunjung ke Amerika, bisa mampir dan misa bersama kami di gereja Our Lady of Assumption di Atlanta. Terima kasih dan selamat berhari Minggu.
Ya, Romo, salam kenal dan salam damai untuk Romo di Roma. Seperti kita ketahui bahwa bulan Oktober adalah bulan Rosario, dan selama ini kita sudah berdoa Rosario bersama setiap malam dari tempat masing-masing, sebagian dari tempat tidur. Saya mengaku. Dan biasanya saya dan Jessica berdoa hampir tengah malam sebagai penutup ya. Dan saya tahu beberapa di antara kita juga sudah berdoa bersama-sama, kita bersama. Dan semua wujud-wujud intensi kita yang kita doakan setiap malam atau setiap hari, semoga berkenan dengan perantaraan Bunda Maria disampaikan ke hadirat putranya dan ke Allah Bapa. Dan saat ini kalau kita hitung mulai dari hari ini, kita masih ada 8 hari lagi sebelum bulan Oktober berakhir. Dan untuk itu saya mengajak mulai nanti malam kita berdoa novena 9 kali Rosario. Dan kalau akan dihitung, kita akan masih mempunyai kesempatan berdoa 9 kali Rosario. Ya. Dan kita hitung malam ini, kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, jam 1 siang sebelum misa kita dimulai, kita akan bersama-sama berdoa yang novena yang ke-8. Dan kemudian kita tutup pada malam harinya, ya seperti biasa. Jadi ada 9 kali. Dan kita akan panjatkan semua intensi kita dan wujud doa kita. Dan khusus untuk doa novena ini, saya akan memberikan sedikit renungan apa yang akan kita pakai sebagai intensi kita bersama. Dengan sebuah cerita. Ya. Ceritanya ini ada seorang bapak yang bernama Pak Rudi. Di sini nggak ada yang namanya Pak Rudi kan? Nah, Pak Rudi pada suatu hari hadir ke pesta malam tahun baru yang diadakan oleh pemilik perusahaannya. Ya, Pak Rudi pergi ke pesta malam tahun baru dan di pesta itu pemilik perusahaannya itu, bosnya, dalam acara itu memanggil semua karyawannya untuk hadir dan berkumpul. Dan kemudian dia mengatakan, malam ini saya akan mengadakan suatu undian berhadiah. Dan hadiahnya adalah uang tunai yang cukup tinggi sekali. Ya. Dan hadiah ini akan diberikan hanya kepada 1 orang. Dan sekarang saya minta setiap karyawan yang hadir di pesta malam tahun baru ini mengambil secari kertas dan menuliskan namanya. Ya, dan menuliskan namanya dan kemudian digulung dan dikumpulkan dalam suatu kotak yang nanti akan diundi. Setelah semua karyawan menulis namanya masing-masing dan dikumpulkan di dalam satu kotak undian, sang pemilik perusahaan, bos itu, mengambil satu nama, satu lembar kertas yang ada di dalam kotak itu, dikocok dulu ya biasanya. Dan dia mengambil satu nama, dan sebelum diambil nama itu, sebelum sampai siapa pemenangnya diumumkan, di antara karyawan itu ada satu yang Pak Wanto yang juga hadir. Nah, nggak ada yang namanya Pak Wanto kan di sini. Dan Pak Wanto ini adalah salah satu karyawan dari perusahaan itu yang tugasnya adalah membersihkan kantor-kantor di perusahaan itu, ruang-ruang kantor di perusahaan itu. Dia seorang janitor, ya, bagian pembersih. Dan biasanya janitor itu gajinya paling rendah di antara karyawan-karyawan perusahaan, ya, suatu perusahaan. Dan saat itu
Pak Wanto sedang membutuhkan uang biaya yang cukup tinggi untuk membiayai putrinya yang sedang sakit keras. Jadi Pak Wanto begitu mendengar akan adanya undian ini, dia benar-benar sangat berharap bahwa dia akan menjadi pemenang undian malam itu. Ya. Dengan tangan gemetar, dia menuliskan namanya di cari kertas itu, dan kemudian menggulungnya dan menaruhnya ke dalam kotak undian itu. Dan pada waktu dia menaruh ke kotak undian itu, dia mendaraskan sebuah doa, menutup matanya dan berdoa, semoga dia yang terpilih. Nah, benar, kemudian sang pemilik perusahaan, bos itu mengambil satu nama, dan dibacakan namanya, dan ternyata pemenangnya adalah Pak Wanto. Pak Wanto sangat gembira dan bersyukur sekali. Ya. Dan semua yang hadir terlihat juga ikut bergembira bahwa Pak Wanto memenangkan undian malam itu dan mendapatkan hadiah uang tunai yang cukup tinggi untuk biaya putrinya operasi sakit. Dan ternyata terlihat juga Pak Rudi juga tersenyum gembira. Dia sangat lega dan terlihat dia ikut tersenyum gembira. Sebab ternyata Pak Rudi tidak menuliskan namanya, tetapi menulis nama Pak Wanto. Dan dia kemudian berpikir, ternyata apa yang dia tulis, mungkin kertas yang terpilih oleh pemilik perusahaan itu adalah kertas dia. Dia ikut bersyukur. Tapi kemudian dia nggak yakin. Sekarang kira-kira Pak Wanto menulis namanya siapa ya? Jadi dia agak curiga. Kemudian pada saat pesta sedang berlangsung, dia menghampirin kotak itu, dan dia satu-satu dia buka kertas yang ada di dalam kotak itu. Dia juga ingin tahu, yang dipilih tadi itu namanya kertasnya siapa? Kertas dia atau kertasnya Pak Wanto? Tapi ternyata dia menemukan setelah hampir 200 lembar kertas itu dibuka semua, hampir semuanya nama Pak Wanto. Ternyata hampir semua yang hadir di pesta malam itu menuliskan nama Pak Wanto. Oke? Hari ini saya tidak akan memberikan kesimpulan tentang makna dari kisah ini, tapi saya ingin kita semua merenungkan kisah ini. Dan nanti malam, saya akan minta, sebelum kita memulai doa novena kita, 9 kali rosario, Anda yang berpartisipasi, semoga banyak ya yang mau berpartisipasi, saya minta Anda juga mengambil selembar kertas dan menuliskan intensi dan wujud doa Anda untuk novena ini. Oke? Anda lipat, Anda tutup, dan selama 8 hari ke depan, kita akan mendoakannya setiap hari. Sampai nanti yang ke-9. Ya. Nah, tapi ini kuncinya nanti. Ada satu lagi tahapannya. Hari Minggu depan, pada waktu kita berkumpul di sini jam 1 siang untuk doa novena yang ke-8, saya minta Anda membawa cari kertas itu, digulung, dilipat, kita akan sediakan kotak, dan Anda masukkan di sana. Ya. Dan kita nanti akan mendoakannya bersama-sama. Saya percaya, di akhir novena kita nanti, akan ada kegembiraan, akan ada sukacita, dan akan ada
kedamaian hati. Amin. Oke. Terima kasih, Romo. Baik, terima kasih Dipin Panca dan juga KKI Atlanta dan Meksiko yang telah mengundang saya untuk misa pada hari ini. Semoga ada hari baik kita bertemu lagi secara langsung khususnya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga Allah Bapa memberkati kalian semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Pulanglah dalam damai Tuhan dan muliakanlah Dia di dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Ave Maria, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Grace. Happy birthday to you. Thank you Romo Hendrik. Yana ya. Thank you. Yana.